Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali dengan saya Sumardi SPD, calon guru penggerak angkatan ke-11 dari SMP Negeri 4 Galing, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya, yaitu Bapak Wendy SPD selaku guru IPS di SMP Negeri 4 Galing, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wendy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Hari ini Pak, kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Pak. Sebelum nanti saya akan mengamati proses jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan supervisi nanti di kelas Bapak. Siapa? Adapun tujuan dilakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan nanti. Dan mengapa kita sekarang melakukan percakapan pra-observasi ini Pak? Tujuannya adalah sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran, dan agar Bapak lebih siap, percaya diri, sehingga Bapak dapat memberikan pembelajaran yang lebih baik dan maksimal kepada siswa di dalam kelas nanti Pak. Betul ya Pak ya? Oke, sebelumnya Pak, saya mohon izin nih Pak. Ya Pak. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama Pak, berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira nih Pak, tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai nanti di dalam proses pembelajaran? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai nanti Pak, saya sesuai dengan rancangan pembelajaran. Ya. Nah, ada 3 nanti. Yang pertama itu adalah siswa diharapkan dapat menjelaskan Pak pengertian dari kebutuhan. Nah, yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis kebutuhan. Nah, yang ketiga, siswa dapat menunjukkan jenis-jenis alat dari pemuas kebutuhan tersebut. Wah, luar biasa sekali Pak Wendy ya. Jadi Pak Wendy nanti ada tiga tujuan pembelajaran yang ingin Bapak Wendy capai di dalam proses pembelajaran. Selanjutnya Pak, bagaimana area pengembangan yang ingin Bapak capai nanti di saat proses observasi? Nah, untuk area pengembangan yang ingin saya capai nanti Pak saat kegiatan observasi nanti ya, ada 2 Pak. Yang pertama pengetahuan, nah yang kedua itu keterampilan. Yang pertama tadi pengetahuan itu dilihat dari siswa dapat menunjukkan pengertian dari kebutuhan, dan siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis kebutuhan. Kalau dari segi keterampilan, siswa dapat menunjukkan jenis-jenis alat dari pemuas kebutuhan. Oke, baik Pak Wendy. Jadi Pak Wendy nanti ini di area pengembangannya yaitu di bagian pengetahuan dan juga di bagian keterampilan, Pak Wendy ya. Oke, Pak Wendy. Kemudian saya ingin mendengar nih Pak Wendy, bagaimana rencana pembelajaran yang ingin Pak Wendy terapkan nanti di dalam kelas, mungkin dari segi strategi, kemudian metode, ataupun model pembelajaran yang Bapak gunakan nanti. Baik Pak. Nah, untuk strategi pembelajaran yang saya gunakan nanti adalah pembelajaran berdiferensiasi Pak. Nah, berdasarkan kesiapan siswa yang mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional. Nah, saya juga akan melakukan pembagian kelompok Pak sesuai dengan kesiapan belajar siswa. Dan juga ada model pembelajaran yang saya gunakan nanti adalah model discovery learning. Nah, dan juga saya nanti akan menggunakan diskusi kelompok serta tanya jawab, dan juga nanti di akhir ada penugasan. Waduh, mantap nih Pak Wendy, luar biasa sekali nih Pak ya. Jadi yang akan Pak Wendy terapkan di kelas nanti yaitu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya Pak. Kemudian Bapak ingin mengintegrasikan yaitu pembelajaran sosial dan emosional. Selanjutnya Bapak menggunakan model pembelajaran discovery learning ya Pak ya. Kemudian di sini Bapak menggunakan metode diskusi, kemudian penugasan dan tanya jawab, kurang lebih seperti itu ya Pak ya. Iya Pak, benar sekali. Oke, selanjutnya Pak Wendy, kira-kira media pembelajaran apa nanti yang Pak Wendy gunakan di dalam proses observasi? Nah, untuk media pembelajarannya Pak, saya menggunakan media presentasi dari PowerPoint nanti juga menampilkan
video serta nanti akan diberikan LKPD kepada siswa. Wah, mantap Pak. Sepertinya menarik sekali ya Pak ya. Iya, Pak. Dan kira-kira kapan Bapak akan melakukan proses pembelajaran tersebut? Misal di hari apa, kemudian kelasnya kelas berapa Pak, kemudian pada jam keberapa Pak? Kebetulan Pak, nanti saya di hari Jumat ada jadwal di kelas 7 itu jam ketiga dan keempat. Oke, jam ketiga dan keempat. Iya. Oke Pak, jadi di hari Jumat nanti di kelas 7, kemudian di jam ketiga dan keempat, saya mohon izin untuk datang melakukan supervisi di kelas Bapak ya. Iya Pak. Dan saya akan melihat, kemudian mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas, dan setelah Bapak melakukan pembelajaran nanti, kita akan melakukan percakapan setelah supervisi ataupun yang disebut dengan pasca observasi, yang akan didampingi oleh pengajar praktek saya ya Pak ya. Dan sebelum saya akhiri, kira-kira nih Pak, apa yang Bapak dapatkan dari proses percakapan kita hari ini? Ya Pak, yang saya dapatkan dari percakapan kita di hari ini adalah, saya mendapatkan gambaran Pak terkait area pengembangan yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran nanti. Dan media yang saya akan gunakan serta sudah bisa mempersiapkannya mulai dari sekarang Pak. Wah, luar biasa sekali Pak Wendy. Saya ucapkan terima kasih Pak Wendy atas waktunya. Sama-sama. Dan Bapak sudah bersedia meluangkan waktu untuk melakukan percakapan pra observasi hari ini. Dan saya berharap Pak, melalui kegiatan hari ini, mudah-mudahan nanti Bapak bisa melakukan proses pembelajaran dengan lancar, kemudian sesuai dengan apa yang Bapak rencanakan. Sampai ketemu di hari Jumat ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan dulu. Siapkan. Siap, mengasah.
dengan Lutfi. Kemana si Alif? Lupi. Iya, ada acara lagi. Alif masuk. Alif apa? Lutfi ada acara keluarga. Keluarga apa ini? Oke. Kita pada kesempatan hari ini nanti kita akan belajar tentang kebutuhan. Nah, masih ingat materi minggu lalu? Apa materi minggu lalu? Sebelum kita mempelajari kebutuhan. Masih ingat? Apa? Nilai dan norma. Setelah itu apa lagi? Interaksi antar wilayah. Masih ingat interaksi apa? Interaksi hubungan timbal balik. Mantap lah itu. Good. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya lagi. Apa sih kaitannya interaksi antar wilayah yang kita bahas di minggu lalu dan materi kita saat ini tentang kebutuhan? Oke, ditampilkan. Oke. Apa kaitannya materi minggu lalu dengan materi yang akan kita bahas sekarang? Ada yang bisa jawab? Wilayah dapat menghasilkan bahan kebutuhan yang berbeda dari wilayah lain karena adanya perbedaan untuk memenuhi. Setiap wilayah memiliki perbedaan sumber dan sumber daya. Nah, sekarang apa sih kaitannya dengan kebutuhan? Nah, setiap orang kebutuhannya sama atau berbeda? Sama atau berbeda? Berbeda. Oke. Kalau perbedaan kebutuhannya tidak sama, otomatis setiap orang pasti memiliki hal-hal yang memprioritaskan mereka untuk memenuhi kebutuhannya. Oke. Nah, salah pakai ini. Oke. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, nah tujuan pembelajarannya nanti siswa atau peserta didik itu dapat menjelaskan, ya, menjelaskan apa itu pengertian dari kebutuhan. Nah, yang kedua, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi jenis-jenis dari kebutuhan. Nah, yang ketiga, diharapkan nanti menunjukkan jenis-jenis alat pemuas kebutuhan. Oke. Nah, sebelum lanjut ke materinya, ada sebuah video yang mau Bapak tayangkan. Nah, nanti kalian simak dengan seksama, ya. Nanti kalian berikan pendapat. Ini videonya tentang apa? Terkait dengan materi hari ini, ya. Oke. Dengaran suaranya? Hai teman-teman, hari ini suasananya cerah sekali ya. Hari ini aku bersama papa, mama dan adikku, kami akan berbelanja di mall untuk membeli kebutuhan kami selama bulan puasa. Seperti biasa, suasana mall sangat ramai saat awal bulan, apalagi bulan puasa seperti ini. Ya, kamu pasti tahu lah ya itu kenapa. Oh iya, sebelum berangkat tadi, mama sudah mencatat apa saja kebutuhan keluarga kami. Nah, ini dia catatannya. Oke, sekarang kami akan membelinya. Sebelum itu, mama akan mengelompokkan barang-barang yang sudah mama catat tadi sesuai jenis kebutuhannya. Tentu saja, aku akan membantu mama mengelompokkan kebutuhan.
sedangkan papa bersama adik. Mula-mula, mama akan mengumpulkan barang-barang yang mama catat tadi menurut intensitasnya. Di catatan mama ada beras, air mineral, minyak goreng, telur, bumbu-bumbu untuk memasak, dan lain sebagainya yang termasuk bahan-bahan untuk memasak. Kebutuhan yang disebutkan tadi itu termasuk kebutuhan primer, karena kami harus membelinya untuk mempertahankan kelangsungan hidup kami, terutama selama bulan puasa ini, yaitu untuk makan saat berbuka dan sahur. Selain kebutuhan yang kusebutkan tadi, tempat tinggal atau rumah juga termasuk kebutuhan primer loh. Sekarang ada alat masak, sepatu, dan jam dinding. Nah, kalau itu termasuk kebutuhan sekunder, di mana kebutuhan yang bisa dipenuhi setelah kebutuhan primer telah terpenuhi. Eits, sebentar deh, mama akan menghitung dulu untuk kebutuhan yang tadi. Kira-kira habis berapa ya kalau barang tersebut kami beli? Syukurlah, masih cukup uang papa untuk membeli barang selanjutnya. Oh iya, tadi aku sudah izin kepada mama dan papa untuk membeli jam tangan model baru. Selain itu, aku juga membeli power bank untuk handphone aku. Itu termasuk kebutuhan tersier. Akhirnya aku dan mama telah selesai mendapatkan barang-barang tersebut. Setelah itu, kami langsung kembali menemui papa dan adik. Nah, selanjutnya kami akan berpindah ke tempat gym untuk menemani ayah berolahraga. Namun, tak lama aku, mama, dan adik akhirnya kami juga ikut berolahraga di sana. Oh iya, berolahraga itu termasuk kebutuhan jasmani ya, karena setelah berolahraga kami merasakan tubuh yang lebih sehat. Setelah kami selesai berolahraga, kami pergi beribadah dulu, menunaikan sholat zuhur di masjid yang ada di dalam mall ini. Wah, bagus banget ya masjidnya. Nah, beribadah itu termasuk kebutuhan rohani. Selain beribadah, kasih sayang dari orang tua yang kita rasakan juga termasuk kebutuhan rohani ya. Walaupun tidak terlihat, tetapi batin dan hati kita bisa merasakan. Nah, kebutuhan jasmani dan rohani itu termasuk kebutuhan menurut sifatnya ya. Setelah kami beribadah, kami melanjutkan untuk pulang. Tiba-tiba aku kelupaan untuk membeli pensil dan buku tulis untuk besok pagi masuk sekolah. Akhirnya berhentilah kami di depan toko alat tulis. Nah, buku dan pensil yang kubeli itu termasuk kebutuhan individu ya, di mana kebutuhan individu itu termasuk kebutuhan yang harus dipenuhi untuk pribadi. Oke, kami melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba di tengah perjalanan adik demam. Langsunglah kami berhenti di salah satu klinik yang biasa kami datangi. Ayah langsung masuk dan membeli obat untuk adik. Nah, obat demam itu termasuk kebutuhan sekarang karena sifatnya yang mendesak dan tidak dapat ditunda pemenuhannya. Syukurlah demam adik masih bisa teratasi. Oh iya, tadi kata ayah juga sekalian membayar asuransi kesehatan. Nah, asuransi kesehatan itu termasuk kebutuhan masa depan ya, karena dipersiapkan untuk kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa depan itu tadi termasuk jenis kebutuhan menurut waktunya ya. Akhirnya kami sudah sampai rumah kembali dengan selamat. Oke, sampai sini dulu ya. Sekarang kamu sudah bisa membedakan jenis-jenis kebutuhan kan? Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, dari video tersebut itu apa sih kaitannya dengan materi yang akan kita bahas hari ini? Ada yang bisa? Apa, Ririn? Jangan takut. Apa? Tentang kebutuhan. Ada yang lain? Jadi video tersebut bahas tentang apa tadi? Kebutuhan. Ada yang lebih spesifik lagi bisa menjelaskannya? Pergi ke rumah sakit. Kenapa memang pergi ke rumah sakit? Ya nanti, Nida. Ya, video tersebut adalah sebuah video menggambarkan di mana seseorang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, alat pemuas kebutuhan berdasarkan cara memperolehnya yaitu ada barang bebas, barang ekonomis, dan barang di. Nah, barang
ekonomis. Kebutuhan ekonomis atau barang ekonomis. Ya, pakaian, makanan, ada sandang, pangan, dan pakaian. Nah, selanjutnya ada barang ilit. Tahu barang ilit? Apa barang ilit? Oke, kalau barangnya terbatas, ia dapat memenuhi kebutuhan manusia. Tapi kalau jumlahnya banyak, bisa menjadi bencana. Itulah contohnya teh. Nah, kecil-kecil jadi kawan, besar-besar jadi itulah api. Nah, oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, kita bagi kelompok yang sudah sesuai kita sepakati kemarin. Ya, kita kerjakan ini. Nanti baru Bapak jelaskan cara pengerjaannya. Oke. Oke, cara pengerjaannya itu kalian tentukan di lembar kerja 1 ya. Kalian cari kebutuhan apa, nanti kalian centang. Contohnya makanan ya. Contohnya makanan. Kalau makanan berarti dia masuk ke dalam kebutuhan apa? Primer. Habis itu kebutuhan jasmani. Setelah itu ada kebutuhan sekarang. Kebutuhan ya individu. Nah, nanti kalian centeng sesuai dengan contoh yang sudah kalian sebutkan. Oke? Nah, yang kedua itu alat pemuasnya. Nah, contohnya alat pemuas kebutuhan apa? Nah, nilai guna dari alat pemuas kebutuhan tersebut itu apa? Ini kalian jawab ya. Silakan dikerjakan. Oke, contohnya. Ini ada kesulitan dari kelompok ini. Ada di sana. Nah, ini contohnya. Ini kan beras itu kebutuhan apa? Udah selesai mengerjakan tugasnya? Oke. Kelompok pertama, silahkan maju. Ari, perwakilan saja. Oke, nanti Ari akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompoknya. Nanti kalau ada yang kurang atau mau ditambahkan atau mau ditanya dari kelompok Ari, silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kebutuhan merupakan keinginan atas barang dan jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Mobil termasuk kebutuhan tersier, rohani dan masa akan datang. Tempat tinggal termasuk kebutuhan primer sekarang. Olahraga termasuk kebutuhan jasmani dan sekarang. Makanan termasuk kebutuhan primer sekarang dan individu. Jam tangan termasuk kebutuhan tersier dan individu.
Demikian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok lain ada yang ingin menambahkan? Ya, silakan Hilda. Nyari suaranya. Ya, pakaian dan tabungan haji. Pakaian masuk kategori jenis-jenis apa? Prima, individu. Habis itu tabungan haji masuk kategori ya kebutuhan jasmani. Sekarang ya kebutuhan kelompok. Oke, ada lagi? Nggak ada. Oke, kelompok selanjutnya ada yang mau ditambahkan? Ya, Olin, silahkan. Saya akan menambahkan terkait jenis-jenis kebutuhan. Yang pertama, buku masuk kategori kebutuhan sekunder. Sekarang dan individu. Oke, berarti buku itu masuk kategori kebutuhan sekarang individu. Udah? Ada lagi? Oke, silahkan Ari dulu kembali ke posisinya. Untuk selanjutnya nanti itu kalian pelajari lagi di rumah, kalian baca-baca lagi. Itu adalah kebutuhan sehari-hari kita dalam memenuhi kebutuhan yang kalian sebutkan itu adalah kebutuhan yang harus seharusnya ada kita penuhi. Oke, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini karena waktunya juga sudah habis. Ya, kita kemaskan bukunya, kita berdoa lalu kita pulang. Oke. Ari, silakan pimpin doanya. Oke. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Siap, Omar salam. Wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Sumardi, calon penggerak angkatan ke-11 dari Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh pengajar praktek saya, Bapak Agus SPD, kemudian Bapak Wendy SPD, yang beliau adalah guru IPS yang dari SMP Negeri 4 Galim. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wendy. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Beberapa hari yang lalu kita telah mengadakan sesi percakapan pra-observasi, kemudian dilanjutkan dengan observasi. Nah, untuk hari ini kita akan mengadakan percakapan pasca observasi. Adapun tujuan dilaksanakan percakapan observasi ini yaitu untuk mengevaluasi atau merefleksi proses pembelajaran yang Pak Wendy lakukan dan yang telah saya lakukan supervisi. Kemudian untuk melihat sejauh mana proses pembelajaran yang Pak Wendy lakukan tersebut. Sebelumnya saya mohon izin Pak Wendy untuk mengajukan beberapa pertanyaan, ya Pak ya? Oke, siap. Baik Pak, bagaimana perasaan Bapak telah melakukan proses pembelajaran tersebut? Bagaimana perasaannya Pak? Alhamdulillah ya Pak, saya merasa cukup senang ya, karena di proses pembelajaran kemarin siswa ya sangat aktif ya di dalam kelas ya, juga antusiasnya luar biasa. Oke, alhamdulillah ya Pak ya, luar biasa sekali.
memang Pak, berdasarkan pengamatan saya ketika Bapak melakukan pembelajaran di kelas, saya melihat bahwa memang siswa sudah terlihat aktif, kemudian sepertinya senang, antusias dalam mengikuti pembelajaran, karena Bapak saya lihat sudah menyiapkan beberapa media pembelajaran yang menarik seperti presentasi, kemudian video, serta gambar, dan Bapak juga saya lihat semangat dalam melakukan proses pembelajaran tersebut. Menurut Bapak nih Pak ya, apakah pembelajaran yang telah dilakukan sudah sesuai dengan yang Bapak rencanakan? Kalau menurut saya ya sudah sesuai ya Pak. Sesuai, apa ya. yang sudah saya rencanakan, di mana pada saat itu saya menerapkan sistem pembelajaran berdiferensiasi dan juga beberapa area pengembangan yang saya laksanakan juga. Ya, benar sekali Pak. Dari hasil observasi saya juga Bapak, saya melihat bahwa pembelajaran yang Bapak lakukan sudah menggunakan pendekatan berdiferensiasi, kemudian sudah mengintegrasikan KSE di dalam pembelajaran tersebut, kemudian model ataupun model pembelajaran discovery learning-nya pun sudah, alur sintaknya pun sudah tersusun rapi, kemudian area pengembangan yang ingin Bapak capai pun sudah terlihat pada proses pembelajaran tersebut. Baik Pak, menurut Bapak dari skala 1 sampai 10 kira-kira proses pembelajaran yang Bapak lakukan kira-kira pada posisi berapa Pak? Kalau menurut saya ya, kalau untuk posisi itu 8 lah Pak. 8 Pak ya? Iya. 8. Karena ada beberapa nanti Pak yang akan saya perbaiki pada saat proses pembelajaran kemarin. Ada hal-hal yang tidak sesuai, ada beberapa yang tidak sesuai ya. Itu yang harus saya perbaiki nanti. Oke, siap. Dari skala 8 tuh Kak, kan Pak, untuk mencapai posisi 10 kan ada sekitar 2 poin ya kira-kira Pak ya. Selain menurut Bapak apa yang sudah baik dalam proses pembelajaran yang telah Bapak lakukan saat observasi? Kalau untuk yang baiknya ya Pak ya, dimana siswa itu Pak terlibat aktif ya, terlibat secara langsung aktif ya, siswa aktif dan juga dalam pengelompokan mereka sangat antusias, saling mencari tahu apa yang susahnya Komunikasinya ya, komunikasinya berjalan baik. Oke, jadi proses pembelajarannya jadi siswa sudah begitu aktif ya, kemudian terjalin komunikasi yang baik antara siswa ya, kemudian. Oke, selain apa yang telah berjalan dengan baik, mungkin apakah ada hambatan yang Bapak alami di dalam proses pembelajaran tersebut? Untuk hambatan Pak, itu kemarin saya terjadi pembagian kelompok ya. Pembagian kelompok. Dimana pas pembagian kelompok itu saya laksanakan di hari itu juga, jadi menghabiskan banyak waktu Pak untuk pembagian kelompoknya. Jadi saya rasa itu sih yang menjadi hambatan banget. Oke, berarti menurut Bapak pembagian kelompok tersebut memakan waktu ya Pak ya. Iya. Oke, apakah ada hambatan lain Pak yang Bapak alami? Manajemen waktu tadi. Manajemen waktu ya. Iya. Oke, luar sekali Pak ya. Kemudian berdasarkan hambatan tersebut, kira-kira mungkin apa strategi ataupun solusi yang mungkin bisa Bapak lakukan untuk mengatasi hal tersebut Pak? Untuk strateginya mungkin Pak, nanti kedepannya saya akan kalau untuk ada pembagian kelompok lagi, saya akan membagi kelompok itu di pertemuan sebelumnya. Pertemuan sebelumnya, tentu pas pada saat di pertemuan selanjutnya nanti kita udah langsung berkomunikasi ya, jadi nggak terlalu makan banyak waktu. Jadi pembagian kelompoknya lebih di awal ataupun di awal di pertemuan sebelumnya. Pertemuannya 3 hari akan datang, mungkin waktu pertemuan sebelumnya Bapak sudah bagi kelompok. Luar biasa sekali Pak ya strateginya. Mungkin selain itu kira-kira Pak, nih Pak ya, strategi tersebut kapan Bapak bisa mengimplementasikannya? Secepatnya ya Pak. Secepatnya. Mungkin di pertemuan selanjutnya nanti akan saya terapkan kembali seperti itu.
semakin cepat mungkin semakin bagus. Bahasa sekali Pak ya, mudah-mudahan berjalan lancar ya. Ya. Setelah kita mengadakan perbincangan ini Pak, kira-kira apa yang mungkin bisa Bapak simpulkan dari percakapan kita ini? Mungkin Pak, saya lebih mengetahui ya apa sih letak kesalahan saya pada saat bukan kesalahan ya, kekurangan lah pada saat mungkin pelaksanaan di hari tersebut dengan waktunya, setelah itu apa lagi ya? Ya, intinya saya banyak belajar lah dari pertemuan kita kemarin. Jadi merefleksi lah Pak ya, merefleksi apa yang mungkin belum berjalan dengan baik akan jadikan solusinya di pembelajaran yang akan datang. Jadi intinya Bapak mungkin lebih siap lah untuk menghadapi pembelajaran Pak ya. Betul Pak. Oke, baik Pak, mungkin untuk pembelajaran kita hari ini saya ucapkan terima kasih Pak atas waktunya dan ketersediaan Bapak untuk saya observasi. Sekali lagi terima kasih Pak. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.